Allah telah menggariskan bagi Nabi Ibrahim dua jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian kepada Bani Israel. Dalam selang waktu yang singkat, Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang nabi bernama Ishak, kemudian Nabi Yakub, supaya garis kenabian tersebut lahir dari dua cabang, satu dari Bani Israel dan satu lagi dari keturunan Nabi Ismail. Sementara keturunan Israel atau Yakub melahirkan banyak nabi dan rasul. Adapun nabi yang datang dari keturunan Nabi Ismail akan menjadi nabi terakhir dan pemimpin para rasul. Dia diutus untuk menebarkan kedamaian ke seluruh dunia, dan bukan hanya untuk suatu kaum atau etnis tertentu. Pertanyaannya adalah, di mana benih unggul ini tumbuh? Rupanya di tengah-tengah gurun tandus nan terik, di mana Ibrahim meninggalkan anaknya, karena dia yakin Allah akan menjaganya dari rasa lapar dan dahaga. Maut tidak akan menjemputnya kecuali dengan izinnya. Sungguh di luar jangkauan manusia. Ketika terik mentari di atas gurun yang gersang dan kering, berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar, dengan kuasa Allah, jangankan maut, rasa lapar dan dahaga pun enggan menghampiri mereka, karena Allah semata yang menjaga mereka. Ismail kecil mengentak-entakan kakinya ke atas batu. Tiba-tiba mata air pun memancar deras dari tanah yang tandus itu. Air pun beriak tiada henti. Mata air ini disebut Zam-Zam. Padahal ibunya Hajar tengah berlari terengah-engah bolak-balik sebanyak 7 kali, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, demi mencari mata air, tapi tidak juga berhasil. Dia hampir putus asa, akhirnya Hajar menengadahkan kedua tangannya, seraya berdoa kepada Allah, agar Ismail buah hatinya tidak mati kehausan. Maha besar Allah, sungguh cepat doanya terkabul. Mata air pun memancar dari tempat yang tidak disangka. Dari tengah gurun kering yang penuh bebatuan, air pun memancar deras. Hajar melepaskan dahaga Ismail kecil yang tengah kehausan dengan meminumkan air kepadanya. Tanah yang gersang di sekitar sumur Zam-Zam segera berubah menjadi hijau. Nun jauh di sana, suku Baduy Jurhum sedang mengembara di tengah gurun. Perjalanan itu membawa mereka menuju arah mata air yang lantas bermukim di sekitar Zam-Zam. Dengan begitu, Nabi Ismail kecil dan ibunya kini hidup di tengah keramaian manusia. Maka, doa Nabi Ibrahim benar-benar dikabulkan Allah. Kini lembah yang dulunya gersang sudah dipenuhi manusia. Detik-detik lahirnya peradaban pun tampak di depan mata dengan berdirinya sebuah kota utuh yang disebut kota Mekah. Setelah kota Mekah berdiri, Nabi Ibrahim beberapa kali mengunjungi keluarganya di sana. Nabi Ismail sendiri diriwayatkan menikahi seorang perempuan dari suku Jurhum. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Nabi Ismail menceraikan istrinya atas permintaan Nabi Ibrahim, ayahnya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang mengunjungi keluarga anaknya Ismail, tetapi istrinya tidak tahu kalau beliau itu adalah bapak mertuanya. Nabi Ibrahim lalu menanyakan keadaannya. Istri Ismail menjawab kalau hidupnya senantiasa serba susah dan hanya memiliki sedikit harta. Selain itu, dia tak pernah memuji dan bersyukur kepada Allah.